I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran IPS SD kelas 5 mengenai peninggalan sejarah dari masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Tahukah kalian dari mana asal nenek moyang bangsa Indonesia? Bagaimana mereka mengenal agama? Pada mulanya, nenek moyang kita belum mengenal agama. Mereka menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Keduanya tidak diketahui mana yang lebih dulu ada. Animisme adalah kepercayaan pada roh-roh halus, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan pada benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Sampai akhirnya lahir agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India dan Cina. Agama Hindu mengenal adanya Trimurti, yaitu Brahma sebagai pencipta alam, Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam, dan Dewa Siwa sebagai perusak alam. Kitab agama Hindu adalah Weda. Di dalam tata kehidupan, masyarakat Hindu menganut tingkatan yang disebut kasta. Ada 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, artinya kaum ahli agama, kasta Ksatria, golongan raja dan bangsawan, kasta Waisya, pedagang, dan kasta Sudra, rakyat biasa dan budak. Peninggalan kerajaan Hindu di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada tahun 400 Masehi. Raja pertamanya adalah Kudungga, kemudian digantikan Aswawarman. Raja terkenal dari Kutai adalah Mulawarman. Mulawarman memuja Dewa Siwa, maka ia beragama Hindu. Peninggalan kerajaan Kutai adalah prasasti Kutai yang terpahat pada tiang batu yang disebut Yupa, yang ditemukan di aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti tersebut menceritakan tentang Raja Mulawarman yang baik budi. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup sejahtera dan makmur. Prasasti ini dibuat untuk memperingati Raja Mulawarman yang telah menghadiahkan 20.000 ekor sapi pada Brahmana. Selain itu, peninggalan sejarah dari Kutai yang lain adalah arca-arca yang terbuat dari perunggu dan emas. Berikut adalah contoh peninggalan dari kerajaan Kutai, yaitu Yupa dari Kutai. Kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa, letaknya di Bogor, Jawa Barat. Berdiri pada tahun 450 Masehi, rajanya yang terkenal bernama Purnawarman. Purnawarman memuja Dewa Wisnu, maka ia menganut agama Hindu. Peninggalan sejarah berupa 7 prasasti yang ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan huruf Pallawa. Di antaranya prasasti Ciaruteun, terdapat jejak telapak kaki Purnawarman. Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Lebak. Peninggalan sejarah yang lain antara lain seperti irigasi dari Sungai Gomati, Arca Wisnu Cibuaya 1 dan 2, dan Arca Rajarsi. Mata pencahariannya sebagai besar penduduk adalah sebagai petani, peternak, nelayan, dan pedagang. Raja Purnawarman berhasil membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian dan mencegah banjir. Contoh dari peninggalan kerajaan Tarumanegara diantaranya prasasti Ciaruteun. Yang ketiga, Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terletak di daerah Yogyakarta. Raja yang pertama adalah Raja Sana, kemudian digantikan oleh Raja Sanjaya. Kerajaan ini dikenal dari sebuah prasasti di desa Canggal, Barat Magelang. Prasasti ini tertulis tahun 732 Masehi, ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini menceritakan tentang didirikannya sebuah lingga Siwa di atas sebuah bukit Kuncarakunja oleh Raja Sunjaya. Wilayah kekuasaannya mencapai Pulau Jawa dan Bali.
Contoh peninggalan dari Kerajaan Mataram diantaranya ada 3. Salah satunya contohnya itu Candi Borobudur, Candi Kalasan, dan yang ketiga Candi Sewu. Yang keempat, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Beribu kota di Daha. Raja yang pernah memerintah Kerajaan Kediri adalah Baweswara, Jayabaya, Sarweswara, Aryeswara, Gandrakayeswara, dan Kertajaya. Raja Bameswara memerintah tahun 1115 sampai 1130. Ia dikenal sebagai Raden Panji As Ramabangun dan permaisurinya Sri Kirana Fatu atau Dewi Chandra Kirana. Ia menetap lambang kerajaan berupa candra kapala atau tengkorak bertaring. Kisah perjalanan hidup tersebut ditulis oleh Empu Darmaja dalam kitab Swara Dahana. Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa Jayabaya yang terkenal dengan ramalannya. Karya sastra dan pujangga yang terkenal adalah Empu Sedah dan Empu Panuluh dengan kitab Bratayuda, kitab Hariwangsa, dan kitab Gatut Kaca Sraya. Peninggalan sejarah Kerajaan Kediri antara lain seperti Prasasti Pandeglang, Prasasti Penumbangan, Prasasti Hantang, Prasasti Talan, Prasasti Jepun, Prasasti Kahyunan, Prasasti Waleri, Prasasti Angin, dan Prasasti Semanding. Selain itu juga ada kitab Swara Dahana, Bharatayuda, Hariwangsa, Gatut Kaca Sraya, dan Sumana Santaka. Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya yang memerintah sampai tahun 1222 Masehi. Kertajaya dikalahkan oleh Raja Ken Arok yang menandai berakhirnya kekuasaan Kediri. Nah, contoh dari peninggalan Kerajaan Kediri antara lain peninggalan Kerajaan Kediri seperti Candi Tondo Wongso. Yang kelima, Kerajaan Singasari. Singasari terletak di Tumapel, Malang, Jawa Timur. Didirikan oleh Ken Arok tahun 1222 setelah mengalahkan Raja Kertajaya Kediri. Ken Arok dinobatkan Brahmana sebagai penjelmaan Dewa Wisnu yang menunjukkan Singasari adalah kerajaan Hindu. Kisah Ken Arok tertulis di dalam kitab Pararotan. Ken Arok memerintah sampai tahun 1227. Raja-raja yang pernah berkuasa antara lain seperti Sri Rajasa Sang Amurwah Bumi, Ken Arok, Anusapati 1227 sampai 1248 Masehi, Tohjaya 1248 Masehi, Ranggawuni 1248 Masehi sampai 1268 Masehi, dan Kertanegara 1268 Masehi sampai 1292 Masehi. Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa Kertanegara. Ia pernah mengirimkan tentara ke Melayu dalam usaha memperluas wilayah. Wilayah kekuasaannya mencapai Pahang, Melayu, Kalimantan Barat, Maluku, dan Bali. Pengiriman tentara ini dikenal dengan istilah ekspedisi Pamalayu. Pada masa pemerintahannya, Raja Kubilai Khan dari Cina pernah menyerang kerajaan Singasari. Kertanegara tewas dalam serangan Jaya Katuang dari Kediri. Peninggalan sejarah kerajaan Singasari antara lain Candi Singasari atau Makam Kertanegara, Candi Kidal, Makam Anusapati, Candi Jago, Candi Kangenan, Makam Ken Arok, dan Candi Katang Lumbang, Makam Tohjaya. Peninggalan dari kerajaan Singasari yaitu seperti Candi Singasari, seperti pada gambar tersebut. Yang keenam, Kerajaan Majapahit. Terletak di selatan Sungai Brantas yang berpusat di Trowulan, Mojokerto. Didirikan oleh Raden Wijaya tahun 1294 yang bergelar Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya adalah keturunan dari Kertanegara yang dibunuh oleh Jaya Katuang. Atas bantuan Wiraraja dari Madura, ia dipercaya Jaya Katuang dan dihadiahi tanah di hutan Tarik. Kemudian diberi nama Majapahit. Kertarajasa memerintah dengan bijaksana sampai wafatnya tahun 1300 Masehi. Kemudian digantikan oleh Jayanegara.
Semasa pemerintahan Jayanegara, keadaan menjadi kacau dan sering terjadi pemberontakan, seperti pemberontakan Renggalawe 1309, pemberontakan Sora 1311, pemberontakan Nambi 1316, dan pemberontakan Kuti 1319. Pada tahun 1328, Jayakarta wafat dan digantikan oleh adiknya yaitu Kahuripan atau dikenal dengan gelar Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Pada tahun 1350 beliau turun tahta dan digantikan oleh putranya yaitu Hayam Wuruk. Puncak kejayaan kerajaan Majapahit adalah semasa Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Kerajaan Majapahit mendapat sebutan sebagai kerajaan maritim dan agraris. Selain itu, disebut sebagai kerajaan Nusantara. Contoh peninggalan dari kerajaan Majapahit: selanjutnya, peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia. Agama Buddha lahir di India sesuai agama Hindu. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka atau 3 keranjang yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama putra Raja Sudodana Kapitalawastu. Kata Buddha berarti orang yang sudah suci budinya dan sangat besar kebijaksanaannya. Pertama, Kerajaan Kaling. Kerajaan Kaling atau Holing terletak di daerah Jawa Tengah. Hal ini didasarkan berita dari Cina, yaitu dinasti Tang 618 sampai 906. Dari sumber tersebut, pada tahun 647 Masehi, kerajaan ini diperintah oleh Ratu Simo atau Ratu Sima dan rakyat hidup makmur. Pada tahun 664 Masehi, seorang pendeta Buddha dari Cina yang bernama Wining datang ke Kaling. Selama 3 tahun di Kaling, ia menerjemahkan kitab Buddha Hinayana. Peninggalan sejarah berupa prasasti tersebut di desa Tukmas di kaki Gunung Merbabu. Prasasti tersebut tertulis tahun 650 Masehi dan ditulis menggunakan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta. Contohnya seperti Candi Bubra. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 dengan raja pertamanya Sri Jayanegara dan berpusat di Palembang, Sumatera Selatan atau Muara Sungai Musi. Sriwijaya mengalami zaman keemasan pada saat diperintah oleh Raja Balaputra Dewa, putra dari Samaratungga dari Jawa pada abad ke-9. Wilayah Sriwijaya meliputi hampir seluruh Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Semenanjung Melayu. Oleh karena itu, Sriwijaya disebut Kerajaan Nusantara pertama. Peninggalan sejarah berupa Candi Muara Takus dan bangunan tempat suci Biara Bakal, serta prasasti yang ditulis dengan huruf Palawa berbahasa Melayu kuno. Ada 5 buah prasasti, yaitu Prasasti Kedukan Bukit 605 Masehi, Prasasti Talang Tuo 684 Masehi, Prasasti Telaga Batu. Ketiga prasasti tersebut ditemukan di dekat Palembang. Kota Kapur Pulau Bangka 686 Masehi, Karangberahi dan Jambi 686 Masehi. Keruntuhan Sriwijaya disebabkan oleh faktor dari dalam dan dari luar negeri. Pada tahun 1025, Sriwijaya disebut Raja Chola Mandala dari India Selatan dan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman di Taman. Kemudian tahun 1275 Masehi, Singasari menyerang Kerajaan Sriwijaya, dan tahun 1277 Masehi Kerajaan Majapahit juga menyerang Kerajaan Sriwijaya. Contohnya peninggalan Candi Muara Takus. Selanjutnya, peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Peninggalan sejarah yang bercorak Islam yaitu adanya kerajaan-kerajaan Islam. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Arab, Persia, Gujarat, India. Pertama, Samudra Pasai. Samudra Pasai terletak di Lok Sumawe, Aceh, berdiri pada abad ke-13 dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia dengan raja pertama Marah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Raja yang pernah memerintah antara lain Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, Sultan Malik At-Tahir II, dan Sultan Zainal Abidin D. Peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. 12 Ilmu Pengetahuan Sosial SD kelas 5. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai adalah pada saat diperintah oleh Sultan Malik At-Tahir II dengan bukti Samudra Pasai berasal dari pusat kerajaan yang dulunya di Samudra.
kemudian dipindahkan ke Pasai. Selain itu, Ibnu Batutah dari Kesultanan India juga berkunjung ke Samudra Pasai dan ia mengejanya menjadi Sumatra. Itu yang menjadi nama Pulau Sumatera sampai sekarang. Daerah Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut keterangan Marco Polo dari Venesia, ini contoh peninggalan kerajaan Samudra Pasai, yaitu mata uang emas. Yang kedua, kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di tepi Selat Malaka yang berpusat di Kutaraja, Banda Aceh. Berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertama Sultan Ali Muqayyad Shah 1514 sampai 1528. Karena Sultan Ali Muqayyad Shah wafat digantikan oleh putranya Salahuddin dari 1530 sampai 1537 Masehi. Karena Salahuddin tidak cakap, kemudian digantikan adiknya yaitu Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Sultan Alauddin pernah bekerja sama dengan Turki Istanbul, sekitar 40 perwira Turki, melatih tentara dan mengajarkan cara membuat meriam di Aceh. Ia memerintah tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Setelah wafat, digantikan putranya Husain. Husain tewas dalam perang saudara sehingga digantikan oleh Ali Riayat Shah. Raja terkenal dari Aceh yang membawa ke zaman keemasan adalah Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Contoh peninggalan kerajaan Aceh diantaranya Masjid Baitur Rahman. Selanjutnya yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di muara Sungai Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertama Raden Patah Panembahan Jimbun atau Pate Radim. Setelah wafat, kemudian digantikan putranya yaitu Adipati Unus, Pangeran Sabranglor, yang memerintah dari tahun 1518 sampai 1521. Setelah wafat, kemudian digantikan oleh Sultan Trenggono. Demak mengalami kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Sepeninggal Sultan Trenggono, kerajaan Demak kacau karena adanya perebutan kekuasaan. Akhirnya menantu Sultan Trenggono yaitu Adiwijaya Jayatingkir berkuasa di Demak. Sejak itu, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang pada tahun 1568. Peninggalan sejarah Kerajaan Demak antara lain Masjid Agung Demak yang didirikan tahun 1478 oleh Wali Songo, Sakatatal atau tiang masjid, beduk, kentongan, pintu bledek atau petir buatan Ki Ageng Selo, dampar kencana atau tempat duduk raja, dan piring campak 61 buah pemberian Ibu Raden Patah yaitu Putri Campak. Peninggalan Kerajaan Demak seperti Masjid Agung Demak. Selanjutnya yang keempat, Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten dan Cirebon didirikan oleh Fatahillah atau Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Panglima Kesultanan Demak. Tahun 1526, Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis dan tanggal 22 Juni 1527 diubah namanya menjadi Jayakarta atau Jakarta. Tahun 1552, Banten diserahkan kepada putranya Pangeran Hasanuddin dan Cirebon diberikan ke Pangeran Pasarean. Banten mengalami kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1680 yang gugur melawan Belanda. Peninggalan sejarah Kerajaan Banten dan Cirebon antara lain Masjid Agung Banten, meriam Ki Amok dan Gapura sebagai pintu gerbang di Kerajaan Banten. Contoh peninggalan Kerajaan Banten dan Cirebon, contohnya Keraton Kesepuhan di Cirebon. Dan Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten ini dibangun pertama kali oleh Sultan Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570, Sultan pertama Kesultanan Demak. Dan yang kelima, Kerajaan Ternate atau Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Sampalu, Ternate dan Pulau Tidore di Maluku Utara. Berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertama Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500.
Raja terkenal Ternate adalah Sultan Hairun dan Sultan Baabullah yang gigih melawan mengusir Portugis dari Maluku 1536 sampai 1583. Hasil utama kerajaan Ternate dan Tidore adalah Cengkih dan Pala. Tidore didirikan oleh Sultan Mansur. Raja Tidore yang terkenal adalah Sultan Nuku. Contoh peninggalannya Benteng Sao Paulo. Yang keenam, Kerajaan Goa-Talo. Kerajaan Goa-Talo terletak di Somba-Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Raja Goa bergelar Daeng dan Raja Talo bergelar Karaeng. Raja Goa Daeng Manrabia atau Sultan Alauddin dan Raja Talo yaitu Karang Matoaya Sultan Abdullah Awalul Islam. Menyatakan penggabungan dua kerajaan menjadi Dwi Tunggal. Raja terkenal dari Goa-Talo adalah Hasanuddin 1653 sampai 1669. Karena ketegasannya, Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin dengan sebutan ayam jantan dari timur. Peninggalan kerajaan-kerajaan Goa-Talo antara lain rumah Raja Goa, kapal pinisi, dan kapal layar kora-kora. Kehancuran Goa-Talo adalah karena pengkhianatan Raja Arupalaka dari Bone. Belanda berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dengan memaksa menandatangani perjanjian Bongaya tahun 1667. Contoh peninggalannya Masjid Katangka. Sekian dari penjelasan mengenai pembelajaran IPS kelas 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.